Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, sekarang pelajaran matematika ya. Sebelum pelajaran dimulai, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Amin. Ya, sekarang Bapak absen terlebih dahulu, oke? Azal Fikri, Eka Rasya, Fajar Mubarok, Dian Akila Nabil, Ehsan, hadir juga. Ya, hadir semua ya. Oke. Ya, untuk minggu lalu kita telah mempelajari tentang pola bilangan ya. Nah, ya, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang perbandingan. Ada yang tahu perbandingan itu apa? Ya, coba asal perbandingan. Yang kamu tahu itu apa perbandingan? Ya, bukan kayak gitu ya. Itu kan perbandingan di luar materi. Kalau dibanding-bandingkan itu bukan ya perbandingan, cuman yang nantinya kita akan pelajari bukan perbandingan yang seperti itu ya. Ya, perbandingan yang akan kita pelajari yaitu tentang ilmu matematika ya. Jadi materi perbandingan ini ada itu juga karena adanya permasalahan di kehidupan sehari-hari. Ya, kalau dalam matematika perbandingan itu bisa disebut dengan rasio atau biasanya disimbolkan atau ada tandanya ya, simbolnya itu dengan pembagian atau per atau pecahan ya. Kayak misalkan ada sekumpulan siswa, di situ ada banyak ya putra putri. Nanti dibandingkan dari jumlah keseluruhan, misalkan ada 40 siswa kelas 8A. Nah, di situ bisa dibandingkan dengan putranya berapa, putrinya berapa. Biasanya kan ada tanda titik dua atau sama halnya pada skala yang ada di peta. Itu kan ada ya perbandingan juga titik dua, misalkan ada 1:1.000.000 cm, itu juga ya. Kemudian perbandingan itu juga macam-macam ya. Nah, sekarang coba kalian buka buku LKS kalian ya, halaman 15. Silahkan dibuka ya. Nah, di situ ada ya judulnya itu perbandingan. Di situ juga ada keterangan-keterangan kayak pengertian macam-macam, latihan soal, contoh soal. Nah, sekarang Bapak beri waktu untuk kalian memahami selama 10 menit. Halo. Hai. Halo, hai. Ya, masih fokus ya. Sudah selesai apa belum untuk mempelajarinya? Sudah? Gimana? Ada kesulitan atau tidak? Yang sulit yang mana? Silahkan, apabila ada yang tidak dipahami, silahkan langsung tanyakan saja dengan angkat tangan ya, angkat tangan. Kemudian apa yang belum paham ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti Bapak anggap semuanya sudah paham. Nah, sekarang Bapak minta untuk nomor absen ganjil duduk di sebelah kiri ya, sebelah kiri Bapak, berarti sebelah sana. Untuk nomor absen genap sebelah kanan, kanannya Bapak ya, sebelah kanan. Oke ya, silahkan. Nah, kalau sudah, sekarang buka LKS-nya halaman 22. Halaman 22 dibuka. Gimana? Ya, sudah. Nah, di situ ada apa? Ya, ada soal ya. Di situ ada 4 soal. Nah, sekarang sesuai dengan nomor absen kalian, yang ganjil mengerjakan latihan soal yang nomor ganjil, berarti 1 dan 3. Yang genap
mengerjakan yang genap juga, nomor 2 dan 4. Nah, kalian bisa kerja kelompok ya. Ya, silahkan dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Tapi sekali lagi, Bapak tanyakan, kalian benar-benar sudah paham atau belum? Silahkan. Kesempatan terakhir Bapak berikan untuk kalian bertanya. Ya, tadi yang belum jelas yang mana? Perbandingan, senilai, dan berbalik nilai. Oke. Ya, tadi kan perbandingan merupakan suatu perbandingan, berarti ada 2 objek ya. Karena ada 2 objek yang akan dibandingkan ya. Atau syaratnya juga besarannya itu harus sama ya. Sekarang yang senilai, apabila suatu objek itu bertambah atau meningkat, maka objek yang satunya juga itu harus meningkat. Kayak misalkan ya, contoh, kita akan membuat sebuah roti, pasti memerlukan bahan tepung. Nah, semakin banyak tepung yang kita gunakan, pasti akan semakin banyak juga roti yang akan kita hasilkan. Nah, itu contoh yang senilai. Nah, kalau yang senilai itu cara pengerjaannya itu sesuai yang ada di buku kalian ya, yaitu yang ada di rumus ya. Perbandingannya seperti itu di LKS halaman 16. Nah, sedangkan yang berbalik nilai, halo, hai, halo, ya, tolong Mas diperhatikan, katanya tadi tidak paham, jadi tolong diperhatikan ya, karena kalau kamu tidak memperhatikan pastinya nanti tidak paham ya. Jadi sebelum kalian mengerjakan, Bapak minta kalian untuk fokus ya, supaya kalian itu juga paham dan bisa dengan mudah dalam pengerjaan soalnya nanti. Oke? Ya, oke. Lanjut ya. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai, apabila suatu objek itu naik, yang satunya pasti akan turun. Contoh ya. Contoh, apabila kita akan membuat suatu rumah, pastikan membutuhkan seorang pekerja. Nah, seorang pekerja itu pasti membutuhkan waktu dalam menyelesaikan suatu rumah tersebut. Nah, semakin banyaknya pekerja yang mengerjakan rumah tersebut, pasti waktunya akan semakin sedikit, salah, semakin cepat ya. Artinya itu, jadi semakin banyak orang yang mengerjakan, semakin cepat pula rumah itu jadi. Jadi itu kan ada satu yang bertambah dan satu yang berkurang ya. Itu berbalik nilai. Nah, sekarang masih ada yang belum paham? Oh, cara pengerjaannya. Cara pengerjaannya, kalau tadi berbalik nilai itu langsung dikalikan silang dalam perbandingannya. Kalau berbalik nilai nanti ada suatu penyebutnya yang dibalik, kayak pada saat kita dari pembagian pecahan dijadikan perkalian. Ada yang dibalik ya. Nah, silahkan kerjakan sekarang. Ya, sudah selesai. Gimana kelompok ganjil? Sudah selesai? Sudah? Kelompok genap? Sudah. Nah, sekarang Bapak minta coba untuk kelompok ganjil maju untuk mengerjakan di depan. Begitu pula yang kelompok genap maju di depan ya. Oke? Ya. Silakan nomor 1 dan 2 terlebih dahulu. Ya, ini ya hasil dari kelompok ganjil dan kelompok genap nomor 1 dan 2. Oke, kita cocokkan terlebih dahulu supaya nantinya untuk tugas yang selanjutnya bisa dengan benar. Sekarang kita amati pengerjaan dari kelompok ganjil. Ya, di situ ada soal Henry mengendara sejauh 32 km dengan 4 liter bensin. Apabila Henry memiliki 7 liter bensin, berapa jarak yang dapat ditempuh oleh Henry? Oke. Sekarang Bapak tanya, kelompok ganjil itu perbandingan senilai atau berbalik nilai? Senilai, ya benar ya, senilai ya. Karena kedua objek bertambah ya, sama-sama bertambah. Oke ya.
Ya bagus dijadikan tabel seperti ini supaya gampang ya. 4 liter jadi 32 km, 7 liter jadi masih tanda tanya, kita misalkan dengan X. Oke, langsung ya kayak di buku, 4/7 sama dengan 32 per X. Ya, ini bisa langsung dijadikan pecahan ya. Kemudian dikalikan silang. X kali 4, 4X, 7 kali 32. Ya, X sama dengan 7 kali 12, 224 bagi 4, 956. Gimana teman-teman? Nah, ya benar ya. Sekarang coba yang kelompok genap. Ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? Berbalik nilai, kenapa? Oh, kayak yang tadi dicontohkan oleh Bapak. Ya, bagus ya. Berarti kalian benar-benar paham. Oke, ini 8 orang pekerja dapat menyelesaikan waktunya 18 hari. Kalau 12 orang itu berapa? Nah, ini sudah benar ya. Kalau tadi senilai itu tanpa dibalik ya. Kalau yang berbalik nilai itu dibalik. X-nya jadi di atas. X sama dengan 18 dibagi 12 sama dengan 12 hari. Ya, benar ya. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas? Sudah jelas semua? Ya. Kalau sudah jelas semua, sekarang kalian buka LKS-nya halaman 30 ya. Nah, di situ kan ada banyak soal ya. Nah, itu buat tugas kalian di rumah. Kalian boleh mengerjakan sendiri-sendiri ataupun berkelompok ya, untuk yang rumahnya saling berdekatan. Tetapi jangan lupa ya, prokes tetap dijaga ya, karena masih dalam masa pandemi seperti ini. Kalian harus tetap menjaga kesehatan ya. Kemudian ya, kalau kalian memang benar-benar ingin bisa matematika, jadi sering-seringlah mengerjakan latihan-latihan soal, karena pelajaran matematika itu merupakan suatu pelajaran yang sulit tetapi gampang kok apabila kalian sudah terbiasa mengerjakan soal-soal. Pasti kalian akan mudah dalam mengerjakan soal-soal. Nah, silahkan itu bisa dikerjakan di rumah untuk PR ya. Sekali lagi, ada yang mau ditanyakan sebelum pelajaran ditutup karena waktu sudah habis? Kalau tidak ada, berarti Bapak cukupkan ya. Ya, mungkin cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.